A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat dan rezekinya kita bisa berkumpul lagi pada bulan Ramadan ini dan melaksanakan sholat Isya, tarawih serta witir secara berjamaah di Mushola Al-Mushodiq. Salawat serta salam tak lupa kita sambut pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Saya mewakili DKM Mushola Al-Mushodiq akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, untuk petugas pada malam hari ini sebagai imam sholat Isya yang tadi sudah kita laksanakan, alhamdulillah, adalah Bapak Tanuri. Kemudian untuk imam sholat tarawih dan witir akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Toha. Sedangkan untuk kultum akan dibawakan oleh Bapak Anjar Ramdana. Untuk sebagai Bilal, untuk sebagai Bilal, alhamdulillah saudara Muhammad Irfan sudah hadir di tengah-tengah kita. Sedangkan untuk petugas pada esok hari adalah sebagai MC adalah Bapak Sukobudi, kemudian imam sholat Isya adalah Bapak Sugianta, dan untuk imam sholat tarawih, kultum dan witir insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Ma'ruf SAG. Untuk sebagai Bilal pada esok hari adalah saudara Maulana Tihar. Selanjutnya laporan infak dan sedekah pada malam sebelumnya, yaitu pada malam kedua Ramadan 1444 Hijriah terkumpul sebesar 1 juta rupiah, sehingga saldo infak sampai dengan malam hari ini berjumlah 2.330.000 rupiah. Untuk donatur sodakoh infak pada malam kemarin dari warga RT 1 RW 04 berjumlah 500.000 rupiah, dari warga RT 02 RW 04 sebesar 800.000 rupiah, lalu dari warga RT 04 RW 04 sebesar 400.000 rupiah, dan dari warga RW 05 RW 04 berjumlah 450.000 rupiah, sehingga saldo donatur sodakoh infak pada malam kemarin berjumlah 2.150.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk infak dan sedekah di Mushola Al-Mushodiq. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, berlimpahan, dan juga selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk bagi kita semua yang ada di sini maupun yang sedang sakit atau yang telah meninggal. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala rahmat dan nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, Islam sehat wal afiat, sehingga hingga malam ketiga ini di bulan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di malam Ramadan, salat tarawih, qiyam, dan siangnya kita sudah melaksanakan siam. Mudah-mudahan kita lakukan semuanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kita diampuni segala kesalahannya. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, seorang yang dijadikan pedoman tingkah lakunya dari suatu ajaran yang bernama Islam. Banyak ajaran di dunia ini, tapi sangat sulit untuk mencari contoh dari ajaran itu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini sebagai contoh agar kita bisa ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah Mushola Al-Mushodiq yang dirahmati Allah, sebelumnya sebagai seksi dakwah yang mengatur jadwal, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena ada sedikit kesalahan jadwal. Satu aja jadwal kosong untuk malam ini. Insya Allah yang lainnya tetap sesuai jadwal, termasuk Ustadz Ahmad Ma'ruf, imam besar dari Masjid Al-Azam Kota Tangerang, dijadwalkan pada malam besok. Jadi tidak ada perubahan jadwal sebenarnya, hanya satu yang belum diisi, yaitu malam ini. Dan sebagai hukumannya saya yang harus mengisinya, gitu. Ada 3 pertanyaan besar yang harus kita pikirkan sebagai manusia. Yang pertama, dari mana kita datang? Yang kedua, di mana kita sekarang? Dan yang ketiga, kemana kita akan pergi? 3 pertanyaan besar ini belum tentu bisa dijawab orang yang memiliki pendidikan yang tinggi sekalipun, setingkat doktor ataupun profesor, kalau dia tidak memiliki pedoman yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tuntunan bagaimana kita harus menjalani hidup kita. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan kita diciptakan sebagai manusia, pada ayat tersebut disebut juga jin, dan disebutkan urutannya sebelum manusia. Ini adalah suatu informasi bahwa memang jin itu diciptakan sebelum manusia. Jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Dua-duanya menjadi khalifah di muka bumi. Sebelumnya adalah jin dan kemudian digantikan oleh manusia. Tugasnya apa? Allah menciptakan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau ditanya, kita hidup untuk apa? Jawabannya adalah untuk ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah berasal dari kata ibad. Ibad adalah hamba, penghambaan. Sebelum kita bicara tentang sholat, sebelum kita bicara tentang zakat, sebelum kita bicara tentang segala hal, perintah dan larangan, maka kita harus sadari bahwa posisi kita adalah hamba. Kalau kita hamba, berarti ada Khalik atau ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat sederhana, tapi banyak orang yang lupa. Ada orang yang lupa hidupnya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Pikirannya tiap hari tidak lain daripada bagaimana mengumpulkan harta terus-menerus, cuan demi cuan. Dan itulah yang membuat
Dunia sekarang menjadi krisis ekonomi. Kenapa? Karena orang semakin kaya, bukannya bersyukur, malah terus mengumpulkan uang terus menerus. Di dalam Islam, kalau dia sadar bahwa dirinya hamba, kekayaan yang diberikan kepadanya adalah amanah kepadanya. Bedanya seorang hamba dengan bukan seorang hamba. Ada orang yang setiap hari berpikirnya bagaimana bisa mencapai kedudukan yang tinggi, mulai dari tingkat RT, RW, lurah, kecamatan, menteri sampai presiden. Kalau perlu presiden Perserikatan Bangsa-Bangsa dia jabat. Dia lupa kalau sebenarnya jabatan itu adalah amanah. Ada orang yang memikirnya hawa nafsu, bagaimana bisa menikahi wanita-wanita yang disukainya. Makanya nggak jauh kita selalu diingatkan dengan 3 tak: harta, tahta, wanita. Satu lagi sekarang, kuota. Kalau kuota habis pusing ya. Hati-hati nih, ini juga menggoncang jiwa hamba. Seorang hamba yang benar, yang tahu bahwa dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bergantung kepada 4 tak: harta, tahta, wanita, dan kuota. Yang dia pikirkan hanya Allah, Allah, Allah. Apakah kita sudah menjadi hamba yang benar-benar hamba? Kalau kita menjadi hamba yang benar, ketika kita sholat, yang kita ingat adalah, ketika kita bekerja, yang kita ingat adalah, ketika kita di rumah bertemu istri, bertemu anak-anak, yang kita ingat adalah, insya Allah akan jauh daripada stres. Seorang hamba yakin bahwa dirinya dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ayat Al-Quran menyebutkan, sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ini adalah ayat ketika manusia akan diciptakan. Allah bilang kepada malaikat, dan juga ada jin di sana. Ada satu jin ya, yang kemudian dia memiliki ilmu yang tinggi, yang dia sudah GR akan dijadikan khalifah di muka bumi, tapi ternyata tidak jadi. Yang dijadikan adalah Adam. Dan Adam adalah bapak kita semua, bapaknya manusia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah artinya pengganti, yang berkuasa di muka bumi, yang diberikan oleh Allah akal, yang diberikan oleh Allah jasad, fisik, yang diberikan oleh Allah akal, budi, pekerti, rasa, dan sebagainya, yang diberikan Allah agar bisa menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Apa yang ada di lautan, apa yang ada di dalam bumi, apa yang ada di permukaan bumi, apa yang ada di langit, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, manusia diberikan kemampuan untuk bisa mengelolanya. Makanya nggak jauh-jauh kita itu dari pertanian, perikanan, pertambangan. Kalau di Tangerang mungkin nggak terlalu berasa karena Tangerang kota jasa. Tapi yang kita urus juga jasa nggak jauh-jauh dari jasa perdagangan ikan, perdagangan makanan, perdagangan barang-barang yang balik lagi semuanya ada di bumi, di permukaan bumi, di perut bumi, ataupun di lautan. Menjadi khalifah, maka tanggung jawab kita ketika kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang produktif. Bukan menjadi seorang pemalas, bukan menjadi seorang penganggur. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan dengan baik. Dan itulah yang akan menjadi amal kita sebagai bekal amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat terakhir, apa yang harus kita lakukan? Ada di surat Al-Muluk yang menyebutkan, sesungguhnya Allah menciptakan kematian dan kehidupan tidak lain dan tidak bukan agar kita melakukan amalan yang terbaik.
Jadi selama kita hidup, jadilah hamba yang terbaik, jadilah seorang khalifah yang terbaik. Bekalnya apa? Bekalnya adalah ilmu. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini kita diingatkan kembali kehambaan kita, baik itu sebagai seorang hamba, baik itu sebagai seorang khalifah. Dan jangan lupa, di dalam bulan Ramadan ada satu peristiwa penting yang menjadi petunjuk, yaitu turunnya Al-Quranul Karim. Kita tahu posisi kita apa, kita tahu bagaimana cara melakukannya, dan yang terakhir kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Dalam surat Yasin disebutkan tangan dan kaki berbicara. Di sanalah kita akan pulang. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi semangat kita untuk bisa beribadah lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.